Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan pahala dan inayahnya bagi umat kita Islam, dan salawat serta salam kepada kita anjurkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberi syafaat yaumil akhir kiamat nanti. Amin amin amin. Di sini saya akan untuk mempresentasikan sebuah cara-cara syarat sahnya sholat dalam kitab Fathul Mu'in yang kita selalu ajarkan di pondok-pondok. Syarat faslun utawi kono fasal fi syurutin larang akeh dalam fi syarate sholat syar'un wa tawaqquhu iku barang kang kaping pindho. Terus walaysa biha mongko lamun waqatuhu lan di angini syar'un lan syarate ala ila arkanu innaha ila bitaqimi idza syartu yajibu taqdi ala salatihi. Salah satu sahnya salat itu ada khamsatu ahaduha dhahara an hadisi wa junnabah. Yang pertama itu ada 5, itu wadhaharu li khadin nadihi wa khasu minan nadasi wa syar'u fil mala'i mutarabi ala hadisi wan najisi. Dan juga syarat sahnya syarat sahnya salat itu ya, yang pertama terhindari dari sebuah najis seperti kotoran anjing, seperti kotoran hewan, itu terlain. Itu contohnya. Dan di sini juga salah untuk mencontohkannya, itu salah tidak. Yang wal awalu utawi ono awal ai tegese dhaharo an hadisu. Yang pertama itu adalah menghilangkan dari najis. Itu sebuah namanya syarat salat tersebut. Yang kedua itu fil wudu'i. Yang kedua itu adalah wudu. Karena apa? Wa huwa bisaumu wa wu isti'mali ma'i fi athuhu maksuhu maftuhu biwani bil fatha ma yaqtuhu bihi wa kana ibtada wajubi ma'a ibtada wujubu wa taqbuhu laili isra'u, yaitu berwudu dengan air yang bersih, yang toharo, tidak terkena dari sebuah kenajisan. Itu termasuk bisa untuk mensyah sholatnya. Itu yang kedua syar'un tohar, itu wudu. Dan juga sasarannya wudu itu seperti hal mandi dan juga air yang mutlak. Jika air itu tidak mutlak, maka air itu tidak boleh untuk berwudu dan tidak boleh untuk mensucikan diri kita. Dan juga namun terus khamsatu bi ahadasi, dan juga salah satu untuk mensahkan salat kita itu dari kehilangan najis. Dan bagi najis itu kotoran hewan maupun najis sebuah yang kita ketahui itu. Dan juga air itu bisa bermacam-macam untuk kita bersuci, yaitu jika air itu tertiban kotoran sesuatu, maka air itu tidak boleh digunakan. Dan juga ada ukurannya. Kalau mau wudu itu ukuran dalam air itu ada 2 kolah, maupun atau di atas sikut sini maupun di sini, itu adalah ukuran air tersebut 2 kolah. Atau
Dan juga jika ada 1,5-2 liter Astra atau itu tidak namanya apa, tidak najis, tapi dihukumkannya menggunakan air itu makruh. Karena apa? Itu sebuah meragukan kita apakah itu mutlak atau bukan, atau dia itu terkena najis atau bukan. Dan juga untuk merubahkan air yang berwarna itu juga tidak boleh untuk mensucikan. Dan juga syarat-syarat wudhu itu adalah melepaskan dari sebuah penghalang wudhu seperti perban maupun seperti hal-hal yang terluka, itu terbebani, itu harus dilepas. Karena apa? Imam Ghazali dan ketua mereka memperolehkan pendapat menjelaskan kan rohma dan kotoran yang masuk dalam air tersebut itu. Dan juga kita sebagai umat Islam harus mengetahui bahwa melakukan wudhu itu adalah sesuatu hal yang kita sunahkan, tapi bagi umat kita itu menjadi kewajiban. Karena apa? Syarat-syarat sholat itu adalah satu-satunya bersuci dengan menghilangkan hadas dan mensucikan diri sendiri. Yang kedua itu adalah wudhu. Wudhu itu adalah sebuah sunahan, tapi bagi umat Islam itu diwajibkan. Karena apa? Syarat sahnya sholat itu adalah berwudhu. Jika tidak berwudhu, sebablah sunnah ini. Dan juga kalau berwudhu harus membasuh wajah gini, dan juga sampai ke tangan di sini, sama di sini juga. Tidak boleh di bawah sikut sini, tidak boleh. Karena apa? Itu tidak memenuhi syarat-syarat rukunnya berwudhu. Harus di atas di sini. Dan cukup sekian penjelasan masalah tentang syarat-syarat sholat, syarat-syarat mensahkan sholat, dan syarat-syarat menghilangkan najis maupun bertata krama untuk berwudhu. Kurangnya mohon maaf jika ada salah maupun kata yang penjelasan dalam kitab Fathul Mu'in dan kita pahami itu berbeda. Kurangnya mohon maaf. Allahumma biqila kumutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.